Halo Sinekri, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Untuk trailer yang kali ini gue gak perlu memperkenalkan lebih jauh lah. Lu udah tahu ini apa, lu udah tahu bikinan siapa. Dan gue juga udah sempet bikin reaction ke teasernya waktu itu sekitar 2 minggu yang lalu. Yaitu ada trailer untuk Nightmares and Daydreams bikinannya Joko Anwar. Series Netflix ya, lu pada tahu pasti. Itu akan tayang di Netflix of course tanggal 14 Juni. Kemarin kan gue baru bikin itu ya, reaction ke Trigger Warning, yang itu bakal tayang Netflix tanggal 21 Juni. Nah seminggu sebelumnya Nightmares and Daydreams. Jadi kayak dalam jangka waktu ya 1 mingguan itu akan ada secara beruntun 2 karya dari sinias Indonesia yang skalanya tuh gede gitu. Joko Anwar dengan series original Netflix, Mauli Surya dengan feature film yang diproduksi sama Hollywood. Jadi kayak bulan Juni ini bulan yang exciting nih, bulan yang menarik, bulan yang memperlihatkan kalau sinias Indonesia tuh bisa lompat jauh lebih tinggi lah. Well, karena gue gak perlu menjelaskan panjang lebar soal series ini, gue udah bahas juga di reaction sebelumnya. Dan gue yakin lu pasti udah pada cari-cari info, lu udah pada berteori sendiri. Jadi langsung aja lah gue tonton trailer ya, full trailer untuk Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Kira ini cuma mimpi. Tunggu. Apa tadi judul filmnya anjir? Angin Asmara, Hembusan Angin Emas. Gue tahu. Lu lihat posternya, apakah poster itu mengingatkan lu ke sebuah film Hollywood legend? Kalau gue sih keingetnya ke Gone with the Wind ya. Dan judulnya Gone with the Wind kan ada angin-anginnya juga, dan itu film romance. Jadi kayak ini mungkin tribute-nya Joko ke film itu kali. Anjir, kreatif sih. Jadi Hembusan Angin Asmara gitu, bukan ditranslate secara harfiah pergi bersama angin gitu, tapi Hembusan Angin Asmara. Mantap. Kira ini cuma mimpi. Ini juga mimpi, Wik. Shotnya gue suka banget itu tadi. Kalau kamu keluar lewat pintu sebelah sana, Kalau lewat pintu sebelah sana, hal yang manusia tidak pernah bisa mengerti di dunia ini. Mereka hidup dengan nyaman, dengan membatasi diri Wanjir. tidak pernah bisa mereka terima. Saran saya bisa menghentikan. Menghentikan apa? Anjir lah. Lu lihat tadi gua nyekek leher gua sendiri. Saya bekerja untuk seseorang yang diberi petunjuk. Seseorang yang diberi petunjuk. Wait. Tadi gue melihat shot yang menarik. Mana ini tadi? Aduh, cepet banget anjir. Nah ini nih, gue nggak bisa ngepost dengan sempurna karena cepet banget. Tapi kayak kalau lu perhatiin scene ini tuh kayak ada apa sih? Orang-orang nih berdiri, ada satu orang kayaknya cewek tuh di tengah. Terus kemudian dari atas dari langit tuh ada cahaya gitu, cahaya turun. Terus kayak narik dia tuh kayak shoot gitu loh. Fix. Ini cerita alien. Kalau di teaser kemarin gue masih bertanya-tanya, kalau sekarang gue udah lumayan yakin ini cerita soal alien sepertinya. Semoga in jelas ada aura-aura kosmik gitu lah. Dia tahu banyak rahasia. Dan kami butuh orang-orang seperti kami. Untuk menyelamatkan kemanusiaan. Wajing. Musiknya coy. Lalu kalian apa? rantai tinggi dari piramida makanan. Ada yang menarik tadi pas Asmara Abigail. Ambil kendali. Oke. Ya oke lah, fix nih, gue yakin nih soal alien. Kalau berdasarkan teaser kemarin sama trailer ini sih mungkin nih tebakan gue nih adalah itu ada seseorang yang dapat penglihatan gitu soal alien. Tapi kayak kemarin kan lu sempat nyebut ya, ada apa sih kemungkinan ada cult penyembah alien gitu. Nah kayaknya setelah nonton trailer ini tuh gue ngeliat ada sisi yang lain lagi nih. Kalau cult penyembah alien tuh sisi jahatnya yang mungkin mengancam umat manusia. Tapi ada satu lagi, ada orang yang tadi dia bilang dapat penglihatan terus apa diberitahu sesuatu gitu, dan kayaknya tugas dia itu adalah mencari karakter yang bakal jadi chosen one gitu.
Messiah lah gampangnya, Messiah untuk umat manusia. Jadi nantinya ada konflik antara si Chosen One itu, si Messiah itu ngelawan para cult alien. Ya sebenarnya kayak agak religius gitu gak sih? Kayak apa, the real prophet, nabi yang sesungguhnya ngelawan para pemuja nabi palsu gitu. Sebenarnya kayak religi banget gitu. Akan jadi tipe-tipe seperti itulah, tipe-tipe sang penyelamat yang asli, Messiah yang asli lawan Messiah palsu gitu. Imam Mahdi lawan Dajjal kali ya. Tapi di luar itu, di luar tebak-tebakan soal ceritanya, anjing. Ya ceritanya liar ya, ceritanya tuh kayaknya nih bakalan liar, tapi eksplorasi artistiknya coy, art directionnya tadi, terus sinematografinya, gue nggak tahu nanti hasilnya nih bakal seperti apa. Kayaknya sih, dan ini sangat gue appreciate kalau ternyata bener ya, kayaknya sih Netflix kasih apa Joko tuh bener-bener kebebasan gitu, kayak liar banget loh. Ini apa, bukan sesuatu yang asal dibikin, yang jadi gitu aja, kayak bener-bener dia tuh dikasih, udah terserah lu mau bikin apa nih, duitnya segini nih, lu serah bikin apa. Karena lu lihat lah tadi lah, shot-shotnya itu cakep banget, liar, imajinatif, tata artistiknya juga oke. Nah sama yang menarik juga gini nih, kemarin kan gue baru nonton itu ya, Malam Mencabut Nyawa tuh, yang ternyata adalah film horor yang oke, itu salah satu film horor Indonesia terbaik tahun ini loh. Kalau yang belum nonton silahkan tonton, tuh campuran antara horor, action, fantasi, superhero jadi satu. Tapi intinya di situ dia tuh banyak pakai konsep mimpi ala-ala Nolan dengan Inception gitu, dan gue ngerasa Joko juga walaupun nggak sama ya mungkin perspektifnya, tapi dia juga mengolah konsep mimpi di sini. Gue nggak tahu bakal pakai sudut pandang mana, psikologis atau agak-agak mistis, gue nggak tahu. Tapi gue ngerasa nih ada penggalian khusus untuk konsep mimpi di sini. Atau nih kalau misalkan bukan soal alien, tadi gue kepikiran di tengah nih pada saat ada shot apa di locker gitu, gue kepikiran apa jangan-jangan nih kayak Loki ya, kayak Loki, series Loki gitu. Jadi kayak ada semacam TVA gitu buat orang-orang yang bermimpi. Kalau TVA di Loki kan buat ngejaga biar nggak ada apa sih varian-varian gitu, biar universe-nya tuh nggak bercabang-cabang. Nah kalau di sini gue, apakah jangan-jangan ada semacam TVA buat orang yang bermimpi, buat ngejaga mereka untuk terus oke, habis mimpi ya udah balik ke dunia nyata, bangun nggak sadar, ngerasa kalau semua ini cuma mimpi, padahal ternyata itu bukan mimpi tapi maybe another life gitu, atau another world, atau kehidupan dia di universe yang lain atau di tempat yang lain gitu. Itu juga bisa apa dipakai buat nge-explore konsep mimpi soalnya. Ya dan andaikan pakai konsep itu nggak menutup kemungkinan tetap ada alien juga sih. Jadi ya nggak tahu lah. Nah cuman sama satu lagi nih yang membuat gue bertanya-tanya, kenapa namanya Asmara Abigail doang yang bolak-balik? Nama aktor lainnya, cast lainnya tuh biasa aja gitu, ditulis dengan normal, tapi di sini namanya Asmara doang yang bolak-balik. Ini kayaknya clue kalau buat gue. Tetap ini bukan ketidaksengajaan atau bukan hanya sekedar iseng-iseng belaka gitu, tapi ini clue nih. Apakah dia tuh kunci dari dua dunia yang apa sih yang dimaksud tadi, semacam penghubung itulah antara dunia nyata dan dunia mimpi, atau dunia nyata dan dunia everything, apapun itulah dunia yang lain yang nggak kita kenal gitu. Kayaknya Asmara Abigail ini semacam kuncinya. Mungkin dia bisa bolak-balik antara dua dunia itu, atau mungkin dia adalah si apa the chosen one, si Messiah yang tadi gue bahas, ngasih lebih banyak clue, ngasih lebih banyak petunjuk, tapi tetap misterius dan nggak terlalu revealing lah. Top ini trailernya. Oke, kalau menurut lu gimana? Kalau lu punya teori seperti biasa, bagiin. Ini mungkin setelah ada trailer, teori lu yang kemarin pada saat teaser runtuh nih. Bisa jadi kalau ada yang punya teori baru, bagiin di kolom komentar. Wah silahkan lah. Ini udah mulai agak-agak kelihatan nih soalnya. Udah mulai banyak materi untuk bikin teori gila nih. Jadi go ahead, silahkan berteori. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always, ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, dan ada juga bisa join membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan lo masing-masing. Ada benefitnya sendiri-sendiri di tiap tier, dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join, terutama dari kawan-kawan, bestie, dan La Familia yang orang-orangnya bisa lo saksikan di sini. Thank you so much. Oke, dan kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.